Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua. Tujuannya tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Oleh karenanya jamaah sekalian, merupakan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan landasan keimanan dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hendaklah kita setiap saat ingat bahwasanya akhirat itu sangat dekat. Oleh karenanya melakukan memperbanyak amal soleh, memperbanyak bekal merupakan sesuatu yang tidak boleh kita tunda-tunda. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata terkait dengan ayat di atas, "Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin." Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari akhirat. Kata beliau, hendaklah kita semua memperhatikan amalan apa yang telah ia lakukan sebagai bentuk persiapannya akan datangnya hari kiamat. Amalan soleh apakah yang bisa menyelamatkan ia dari panasnya api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Amalan soleh apa yang bisa memasukkan ia ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya amalan-amalan soleh yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu banyak, dan di dalamnya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Karenanya jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam beribadah tersebut hendaklah kita tamak, hendaklah kita berusaha keras
Dan kita ingat agar ibadah yang kita lakukan tersebut tidak asal mengerjakan, akan tetapi kita ikuti petunjuk yang datangnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu jamaah sekalian, ada juga perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang bisa merusak amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Di antaranya jamaah sekalian adalah perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dua perkara inilah yang banyak menggugurkan kebaikan dan mengurangi timbangan kebaikan-kebaikan kita, dan sebaliknya memberatkan timbangan keburukan. Tatkala seseorang melakukan perbuatan dosa seperti zina atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala tatkala bersendirian, maka itu sudah cukup untuk menggugurkan kebaikan-kebaikan yang ia lakukan, walaupun amalan solehnya sebesar gunung. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu, an Sauban radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amsali jibali tihamah bidan fayaj'aluhu Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Qala Sauban ya Rasulullah sifhum lana jilhum lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Qala ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-lail kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimallahi intahakuha. Artinya dari Sauban, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku benar-benar mengetahui rombongan orang-orang dari kalangan umatku, mereka akan datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikan sebesar gunung Tihamah yang berwarna putih. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebagai debu yang berterbangan. Sauban radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, terangkanlah kepada kami tentang sifat mereka, terangkan keadaan mereka kepada kami, agar kami tidak termasuk golongan mereka, padahal kami tidak mengetahui. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mereka itu adalah saudara-saudara kamu dan dari kulit kamu. Mereka mengisi sebagian malam sebagaimana kamu mengisinya, namun mereka adalah rombongan orang-orang yang menyendiri. Mereka melanggar perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ma'asyiral muslimin, oleh karenanya marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, baik ketika kita bersendirian maupun kita berada di tengah orang banyak. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kita. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dari Abu Dzar, semoga Allah meridainya, berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, dan iringilah keburukan dengan perbuatan baik, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan tadi, dan bergaulilah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kemudian perkara yang kedua jamaah sekalian, yang bisa menggugurkan amalan kebaikan kita adalah ujub, bangga diri. Ujub atau bangga diri ini, dan seseorang terpedaya dengan amalan-amalan saleh yang ia lakukan, maka perkara tersebut dapat membatalkan amalan saleh yang ia lakukan. Karena orang yang ujub tersebut, ia menyangka dirinya akan masuk surga dengan amalan-amalan yang ia lakukan. Padahal jamaah sekalian, sebagaimana kita ketahui, tidak ada seorang pun muslim yang mengetahui dengan amalan-amalan soleh yang ia lakukan, apakah amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dan tidaklah kita melakukan suatu kebaikan, tidaklah kita melakukan suatu amalan soleh
melainkan itu karena karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Andaikan bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sulit bagi kita untuk mendatangi kebaikan-kebaikan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karenanya jamaah sekalian, dengan amalan soleh yang kita lakukan, jangan sampai kita terperdaya yang menyebabkan kita ujub, yang menyebabkan kita bangga diri terhadap amalan soleh yang kita lakukan. Namun kita banyak-banyak beristighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, yaitu mengganggu hak orang lain. Mengganggu hak orang lain, menyakiti orang lain dengan ghibah, celaan, makian, namimah dan perkara-perkara lainnya, mengambil hak mereka dengan cara tidak dibenarkan, maka semua itu adalah amalan, perbuatan yang menyebabkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang pada hari kiamat nanti bisa hilang. Kebaikan tersebut akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala lalu diberikan kepada orang yang selama ini yang ia ganggu tatkala di dunia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan hal ini dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atadruna manil muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'ah. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat pun menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang dan tidak mempunyai harta. Kemudian faqala, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihim wa hadha min hasanatihim fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi summa turiha finnar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya orang yang bangkrut adalah sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku, kata Rasulullah, adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, akan tetapi dia tatkala di dunia sudah mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain. Maka orang yang ia zalimi tersebut akan diberikan kebaikan-kebaikan dari orang yang menzaliminya, dan orang ini diberi sebagian dari kebaikan-kebaikannya. Jika kebaikan-kebaikan orang yang menzalimi tadi telah habis sebelum selesai kewajibannya, maka kesalahan-kesalahan orang yang ia zalimi akan diberikan kepadanya, kemudian ia akan dilemparkan ke dalam api neraka, wal a'yadzu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meminta halal kepada mereka-mereka yang pernah kita zalimi. Kita minta halal terhadap mereka-mereka yang pernah kita ambil hak-hak mereka. Kemudian yang terakhir, yaitu keburukan yang dosanya tetap terus berjalan. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya ada keburukan-keburukan yang dosanya terus berjalan, memakan kebaikan-kebaikan seseorang meskipun pelakunya telah meninggal dunia. Di antara keburukan-keburukan yang dosanya terus berjalan adalah menyesatkan kaum muslimin, merusak mereka dengan fatwa-fatwa yang tanpa dilandasi dengan ilmu, atau menjauhkan seorang muslim dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga menyebarkan kaset-kaset yang membolehkan perkara-perkara yang haram atau video-video porno kepada orang lain, atau seseorang membeli parabola atau membuat jaringan internet untuk melihat video-video yang terlarang seperti video porno. Berkaitan dengan hal ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sabdanya,
man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyanqusa min awzarihim syai'a. Artinya, barang siapa yang membuat perbuatan yang buruk di dalam agama Islam seperti kemaksiatan, bid'ah dan lainnya, kemudian diikuti oleh orang lain, maka orang tadi pun akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya mari kita banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan kita dari amalan-amalan, dari perbuatan-perbuatan yang dapat menggugurkan dan menghapuskan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Dan tentunya jamaah sekalian, perkara yang paling besar yang menggugurkan kebaikan seseorang, bahkan terhapus sama sekali, adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para ulama menyebutkan bahwasanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan syirik itu sama seperti seseorang solat yang tadinya dia bertaharah, tatkala sudah pada tahiyatul akhir tiba-tiba ia kentut, maka solatnya tadi pun batal. Maka begitulah perbuatan syirik, seluruh kebaikannya, solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya setiap tahun, tatkala ia melakukan suatu perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan-kebaikannya lagi tadi itu menjadi sirna. Karenanya jemaah sekalian, mari kita perhatikan amalan-amalan kita, dan sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan kita berharap agar kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita munculkan kerinduan di hati kita untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ثم اعلموا فإن الله تعالى أمركم بالصلاة والسلام على نبيه كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. حكم السلام.